Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ada saja petugas damkar diminta bantuan tagih hutang pinjol. Pohon kelapa tumbang timpa rumah, 2 anak pemilik rumah mengalami luka. Dikira boneka, warga bantaran Sungai Ciujung temukan mayat bayi tersangkut jaring. Didampingi sejumlah pejabat kementerian dan Bea Cukai, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu melakukan sidak di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang untuk memastikan layanan kepulangan jamaah haji berjalan lancar. Peninjauan ini dilakukan saat kepulangan jamaah haji kloter pertama embarkasi Pondok Gede ke tanah air. Dalam kunjungannya, Wamenke memastikan bahwa alat mesin deteksi X-ray dan face recognition dengan sistem terbarunya dipastikan berjalan dengan baik. Wakil Menteri Keuangan menegaskan barang milik jemaah haji tidak lagi melalui konveyor, akan tetapi langsung dibawa ke embarkasi Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Kebijakan ini sesuai Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 dan Nomor 34 Tahun 2025 berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor khusus haji reguler. Dan cepat, jadi dan juga barang-barang tidak lagi melalui konveyor ya, tapi langsung diangkut dari penerbangan langsung diangkut ke embarkasi di Pondok Gede. Jadi ini adalah inovasi baru yang kita lakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara menurut Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, ketentuan PMK ini berlaku untuk barang kiriman jamaah haji yang diberikan untuk 2 kali pengiriman per musim haji dengan maksimal $1.500 Amerika. Sedangkan untuk jamaah haji plus akan dikenakan kepabeanan barang bawaan di atas $2.500 Amerika. Yang dikirim dan dibawa oleh penumpang yang barang kiriman pelakunya sama, nilainya pembebasannya adalah 1.500 2 kali 1.500 masing-masing jemaah. Kemudian untuk yang dibawa penumpang untuk reguler tidak ada pembatasan. Kemudian yang haji khusus sampai dengan 2.500 US dollar. Jemaah haji kloter pertama embarkasi Pondok Gede, Jakarta sudah tiba di tanah air pada Kamis dini hari lalu. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Hasil operasi selama beberapa pekan terakhir, polisi membekuk 9 pelaku pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang. Para pelaku berasal dari jaringan yang berbeda. Salah satu tersangka yang ditangkap yakni YN, seorang wanita muda yang berperan sebagai bandar. YN ditangkap di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Dari tangan YN, polisi menyita narkotika jenis sabu-sabu seberat 470 gram. Selain YN, polisi menangkap beberapa pengedar yang biasa mengambil barang ke tersangka YN. Para pengedar ini biasanya menjual sabu-sabu di wilayah hukum Polresta Serang Kota. Selain pengedar narkotika, polisi juga membongkar jaringan pengedar obat keras atau obat daftar G yang diperjualbelikan secara ilegal. Beberapa jenis obat keras yang diedarkan pelaku yakni Heximer, Tramadol, dan Double Y. Mana kita berhasil menangkap 5 orang tersangka terkait kasus sabu dan 4 orang terkait dengan penjualan obat-obatan keras, di mana obat-obatan kerasnya berjenis Heximer, Tramadol, dan Double Y. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan di kasus obat-obatan yaitu 5.800 butir. Sedangkan untuk sabu-sabu seberat 473,95 gram. Para pengedar narkotika akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara.
Sedangkan pengedar obat keras akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman 12 tahun penjara. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Hingga saat ini, ribuan warga masih memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digagas oleh Pemprov Banten. Setiap hari kantor Samsat selalu dipenuhi warga yang akan mengikuti program tersebut. Seperti di kantor Samsat Pandeglang, antrian panjang terlihat di beberapa pos pelayanan administrasi kendaraan bermotor. Namun sayang, membludaknya masyarakat yang datang untuk mengurus pajak kendaraannya tidak dibarengi dengan ketersediaan belangko STNK, lantaran belangko yang ada saat ini belum cukup memenuhi kebutuhan para wajib pajak. Sejak beberapa pekan terakhir, belangko STNK telah kosong atau habis. Menurut pelaksana urusan STNK Satuan Lalu Lintas Polres Pandeglang, pihaknya menerima belangko STNK dari Korlantas Polri hanya sekitar 4.000 belangko per 2 minggu. Sementara untuk kebutuhan belangko STNK dalam satu hari sekitar kurang lebih 500 lembar. Di Satuan Lalu Lintas Polres Pandeglang khususnya ingin menyampaikan terkait kekosongan belangko di awal tahun kemarin, yaitu alhamdulillah sampai hari ini kita sudah ada distribusi dari Korlantas melalui Polda Banten yang sudah disalurkan ke Samsat kita, tetapi untuk sementara belum begitu mencukupi, ya belum maksimal karena masih banyaknya lonjakan masyarakat, antusias masyarakat yang untuk melakukan registrasi perpanjangan pajak 5 tahun sekali tersebut. Program pemutihan pajak sendiri berlangsung selama 3 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.